Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dengan akan membahas mengenai bab tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Nah, pada konteks pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalor terlebih dahulu. Sebagaimana saya berikan ilustrasi terlebih dahulu ya adik-adik sekalian, agar adik-adik punya bayangan apa sih sebenarnya kalor. Saya terangkan ya. Misalkan saya punya grafik, soalnya nanti pembahasan soalnya juga seputar apa yang sudah saya terangkan ya, jadi tidak jauh-jauh dari materi yang lainnya. Sini aja pakai ballpoint yang berbeda saja. Nah, katakanlah ini 100, ini 0, ini min 10. Ini posisi A, posisi B, posisi C, ini posisi D. Nah, kalor, definisi kalor itu sebenarnya adalah derajat panas ya, atau tingkat ukuran panas suatu benda. Jadi saya di sini saya berikan ilustrasi ya, sebuah grafik di mana saya akan mendidihkan es yang mula-mula bersuhu min 10 derajat Celcius sampai dengan es tersebut mendidih. Karena ukuran air mendidih itu 100 derajat, maka saya berikan di sini, saya kasih titik D. Nah, ini titik D ini titik tepat saat air itu mendidih. Oke, kita evaluasi satu persatu ya posisinya untuk mengidentifikasi atau menghitung kalor masing-masing dari proses ini. Karena nanti umumnya soalnya hanya sekitaran ini saja, tidak ada yang lain. Soal yang hitung-hitungan maksud saya. Oke, kita identifikasi kalor dari A ke B. Saya tuliskan sebagai QAB. Jadi definisinya ya, artinya saya akan menghitung kalor yang diperlukan untuk mengubah es bersuhu min 10 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius. Rumusnya adalah massa dikalikan C, tentunya C-nya itu adalah kalor jenis es ya, dikalikan delta T-nya. Delta T itu merupakan selisih suhu. M ini adalah massa es, C-nya kalor jenis es, delta T merupakan selisih suhu. Nah, dari titik A sampai dengan titik B ini itu tidak serta-merta es itu sudah langsung jadi air. Kemungkinan besar karena masih berada pada suhu 0 derajat, di bawah 0 derajat maksud saya. Jadi posisi tepat di titik B ini masih dalam bentuk es. Nah, namun nanti dari posisi B sampai dengan C ini nanti baru terjadi perubahan es menjadi air. Atau dengan kata lainnya, proses pencairan air itu terjadi pada tahapan B sampai dengan C. Ya. Pada tahapan B sampai dengan C itu ada proses pencairan. Nah, pada proses pencairan ini bagaimana kita menghitung kalornya? Kita menghitung kalornya cukup dengan mengalihkan massa esnya dikalikan L besar. Nah, L besar ini merupakan kalor lebur es. Ya, kalor lebur es. Kenapa pakai simbol L seperti ini? Sebenarnya bukan karena kalor lebur ya. Kalau di dalam fisikanya itu lebih disebut sebagai kalor laten. Seperti halnya bahaya laten komunis seperti gerakan G30 SPKI. Laten itu maksudnya yang tersembunyi. Jadi pada tahapan proses B sampai dengan C ini itu ada kalor yang tersembunyi yang mampu mengubah es menjadi air.
tanpa harus adanya perubahan suhu. Ya. Karena di sini kan masih tetap 0 derajat, tidak ada perubahan suhunya. Itulah yang dinamakan dengan kalor laten. Jadi, kalor yang dibutuhkan dari proses B sampai dengan C cukup mengalihkan massa dengan kalor leburnya. Jika pemanasan masih berlanjut, maka prosesnya akan berlanjut dari C sampai dengan D. Nah, kita bisa menghitung Q CD sama dengan massa dikalikan C air. Kenapa kok berubah? Yang tadinya S ini menjadi C air karena fasanya sudah berubah. Tadinya AB fasanya S, CD itu fasanya sudah berubah menjadi air. Makanya saya kalikan dengan kalor jenis air. Nah, di sini tinggal dikalikan delta T-nya. Jadi kalau kasus ini delta T-nya berapa? Otomatis 100 dikurangi 0. Jadi delta T-nya adalah 100. Seperti itu. Gitu ya. Ini cukup untuk nanti mengerjakan soal latihannya. Oke, saya mulai nomor 1 di sini ya. Perhatikan grafik hubungan suhu terhadap kalor pada percobaan pemanasan es berikut. Di sini ada sama ya grafiknya, sama persis. Di sini ada A sampai B, B ke C, C ke D. Nah, jika massa es diketahui 500 gram, 500 gram sama dengan setengah kilo ya, 0,5 kg. Kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 340.000 Joule per kilogram. Urutan banyaknya kalor yang diperlukan dari yang kecil ke yang besar adalah, nah, kita cukup menghitung satu persatu, kita urutkan. Jadi saya urutkan ya. QAB sama dengan M kali CS kali delta T. Masanya sebagaimana kita ketahui adalah 500 gram. 500 gram itu adalah sama dengan 0,5 dikalikan kalor jenis S-nya. Kalor jenis S-nya adalah 2100 dikalikan delta T-nya. Delta T-nya adalah dari A sampai dengan B itu adalah 10. Nah, kita kalikan saja, kita peroleh 10.500 Joule. Kemudian QBC. QBC seperti yang saya tadi katakan, tinggal mengalihkan massa dikalikan L. Sama dengan 0,5 dikalikan kalor leburnya adalah 340.000 sama dengan 170.000 Joule. Kemudian QCD sama dengan MC air dikalikan delta T sama dengan 0,5. C airnya adalah 4200 dikalikan delta T-nya. Delta T-nya adalah 0 sampai 90 derajat. Ya. 0 sampai 90 derajat. Saya kalikan, saya peroleh 189 Joule. Kalau saya jumlahkan, berarti otomatis ini QAB tambah QBC tambah QCD sama dengan, saya jumlahkan ya. Saya peroleh, tidak untuk menjumlahkan, ding. Sorry. Tidak untuk menjumlahkan. Pertanyaannya adalah urutan banyaknya kalor yang diperlukan dari yang kecil ke besar. Yang paling kecil adalah QAB. Jadi AB dulu, kemudian setelah QAB baru QBC. QBC sudah, setelah itu baru QCD. Nah, jadi AB, BC, dan CD. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Dari yang terkecil
ke yang besar. Paling kecil kan ini, kemudian yang tengah ini, kemudian yang 189 Joule. Oke, jelas ya? Nah, soal selanjutnya. Ari mencampurkan segelas air yang suhunya 5 derajat Celcius dengan seperempat gelas air yang suhunya 20 derajat Celcius. Jika dalam kegiatan tersebut ia menggunakan gelas yang sama dan suhu akhir campuran kedua air tersebut adalah, nah ini perlu perhitungan. Ini pakai hukum Hess ya. Hukum Hess itu mengatakan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Jadi dalam konteks ini kita itu kan mencampurkan dua buah jenis air. Air bersuhu 5 derajat Celcius dan air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, maka tentunya yang melepas kalor adalah yang panas, yang 20 derajat Celcius. Sedangkan yang menerima kalor adalah yang lebih dingin, yang 5 derajat Celcius. Sedemikian hingga kalau kita menuliskan ya, menuliskan itu kan M kali C delta T M1 delta T1 sama dengan MC delta T2. C-nya karena sama-sama air bisa saling menghilangkan ya. M1-nya tetap M1. Nah, yang melepas adalah yang tinggi ya, 20. Maka nanti suhu setimbangnya kan harus kurang dari 20. Berarti delta T-nya adalah 20 dikurangi T. Nah, kemudian M2-nya di sini dikatakan dengan 1/4 gelas air yang suhunya, saya salah. Berarti yang 1/4 itu ini. 1/4. Nah, karena di sini dikatakan dengan 1/4 gelas air yang suhunya 20 derajat Celcius. Yang suhunya 20 derajat Celcius kan yang sebelah kiri yang melepas. Itu masanya 1/4 M1. Nah, M aja nggak usah pakai M1, M1-an. Karena airnya kan sama. Sedangkan yang satunya, yang sebelah ya, yang terima atau yang menerima kalor, M-nya adalah 1 gelas, delta T-nya otomatis lebih dari 5 derajat ya, lebih dari 5 derajat berarti 5 plus T. Kiri kanan ada M-nya, saya hilangkan ya. Kemudian 4-nya ini saya silangkan ke sana, kali silang, diingat-ingat ya, kali silang itu berarti yang sebelah kiri tetap 20 min T sama dengan 4 kali 5 plus T. 20 min T sama dengan 20 plus 4T. Ini min ya. 20 min T 20 min T. Sorry. Ini mestinya T min 5 delta T-nya. Salah. Padahal yuk tadi udah makan Pak Jul. Harap maklum ya. Namanya juga guru juga manusia itu ya, seperti ini. Jadi T min saya hapus T min 5 ya. Nah, ini T min 5. Berarti 4-nya kali T, 4T dikurangi 20. 4T dikurangi 20. Nah, sudah ketemu. Ini ada 20, ini 20-nya pindah ke sana, ke kiri ya. Kan jadi plus. Jadi 40. Nah, ini ada 4T, ini ada min T. Min T dipindah ke sana kan jadi T. Jadi 5T. Nah, kemudian 40 sama dengan 5T, maka T sama dengan 40 dibagi 5. Sama saja 8 derajat Celcius. Ada ya di sini yang B pilihannya.
Ini tadi saya salahnya kok 5 ditambah T. Suhu setimbangnya karena delta T ya. Delta T itu kan selisih suhu. Berarti suhu setimbang dikurangi 5 derajat Celcius sebagai suhu mula-mulanya. Oke, gitu. Kita lanjutkan ke nomor yang 1. Yang B ya. Nah, seperti ini yang B. Kita bisa identifikasi satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Jika kalor jenis S sama seperti yang tadi, suhunya mulai dari 5, 0, kemudian sampai 20 derajat. Di sini adalah tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan S min 5 derajat Celcius menjadi air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, sama saja prosesnya ya. Saya bilang juga apa? Soalnya itu tidak jauh beda seperti yang saya berikan pada materi. QAB sama dengan M kali CS kali delta T. Masa S-nya adalah 500 gram. Di sini ada 500 gram. Berarti 0,5 dikalikan kalor jenis S sama tadi 2100 dikalikan delta T-nya. Delta T-nya itu adalah 0 min 5. Sama dengan 0,5 dikali 2100 dikalikan 5. Sama saja. Hasilnya adalah 5250 Joule. Kemudian QBC sama M kali C kali QBC, ingat-ingat BC, Q sama dengan M kali L. Sama dengan 0,5 dikalikan kalor leburnya adalah 340.000 Joule per kilogram sama dengan 170.000 Joule. Kemudian Q CD sama dengan M kali C air kali delta T sama dengan 0,5 kali 4200 ya. Ini 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan delta T-nya. Delta T-nya adalah suhunya, selisih suhunya adalah 20 dikurangi 0. Ya, sama saja. 0,5 kali 4200 dikalikan 20. Sama saja. 4.420. Berapa nih? 420.000 Joule. Nah, tinggal dijumlahkan. Ini 170 ditambah 5250. 5250. Saya jumlahkan ya. Jadi biar irit itu aja. 0, 5, 2, 5, 9, 5. Jadi jawabannya adalah 595 Joule. Ini kalau misalkan dijadikan per 1000 ya, itu sama saja 5,9 salah. Sama saja 595,25 kilojoule. Jadi dibagi 1000 kan di sini kasih koma. 595,25 kilojoule. Oke, paham ya? Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 di sini dikatakan minyak tanah bermasa 500 gram dipanaskan sehingga suhunya naik 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis tanah adalah 2,2 kali 10 pangkat 3, kalor jenis minyak tanah maksud saya. Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Nah, maka kita bisa langsung hitung. Q sama dengan MC delta T. Masanya setengah kilogram, C-nya 2,2 kali 10 pangkat 3 dikalikan delta T-nya adalah 30. Hasil akhirnya adalah 33 kali 10 pangkat 3 Joule. Sama saja adalah 33 kilojoule. Karena dibagi 1000. Nah, jadi 33 kilojoule.
Selanjutnya, soal yang terakhir, apa usaha yang dapat dilakukan agar minuman yang panas menjadi cepat dingin? Agar cepat dingin, minuman yang ada di gelas itu kita bisa buka tutupnya. Artinya apa? Artinya kita mengurangi tekanan dari zat tersebut. Jadi tekanan kalornya dikurangi dengan membuka tutup gelas. Yang kedua, dengan menuangkan ke tempat yang lebih luas atau lebih lebar. Itu mengandung maksud menambah luas bidang penguapan. Jadi kalau kakek-kakek atau nenek-nenek itu kalau misalkan kalian masih punya kakek atau nenek, itu biasanya kalau ngunjuk minuman, ngunjuk itu bahasa Jawa ya. Minuman yang panas itu biasanya dituang ke lepek. Bahasa Indonesianya lepek apa ya? Kayak yang untuk alas gelas itu loh. Kalau enggak alas gelas ya bisa juga dituang ke piring atau ke mangkok. Itu harapannya apa? Agar lebih cepat dingin. Nah, itu arti secara fisika itu maksudnya adalah menambah luas bidang penguapannya. Jadi semakin luas bidang penguapannya, itu air akan menjadi lebih cepat dingin. Kemudian yang langkah ketiga adalah dengan mengalirkan udara atau dengan cara meniup. Nah, itu biasanya untuk membantu agar lebih cepat dingin. Oke, gitu ya penjelasan dari Pak Jul mengenai kalor. Semoga bermanfaat, bisa ingat terus, tidak lupa. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.